Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji T berpasangan atau parity test. Kami sebagai kelompok 4 dengan 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama Denis Bayu Aji Hermawan dengan NIM 251958872A, yang kedua Dena Sofi Ramawati dengan NIM 251958662A, yang ketiga Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM 251958550A, dan yang keempat Dea Angelin dengan NIM 251958540A. Uji T berpasangan atau parity test. Uji ini adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Uji T sampel berpasangan seringkali disebut sebagai parity sample t-test. Uji T untuk data sampel berpasangan membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Uji ini umumnya menguji perbedaan antara dua pengamatan atau data. Data uji yang digunakan adalah data dengan sampel yang sama tetapi mempunyai dua data. Uji parity sample t-test harus terdistribusi normal karena uji ini adalah bagian dari statistik parametrik. Sebagaimana syarat dari statistik parametrik adalah data penelitian harus terdistribusi normal. Selanjutnya, dalam menganalisis kami menggunakan aplikasi SPSS, di mana aplikasi ini adalah program software yang bertujuan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik, baik parametrik maupun non-parametrik. SPSS memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi karena selain memberikan kemudahan dalam perhitungan, juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak. Kelebihan aplikasi SPSS ini adalah: yang pertama, SPSS mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada, sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Yang kedua, tampilan data yang diberikan SPSS lebih inovatif sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. Yang ketiga, informasi yang diberikan lebih akurat karena SPSS sendiri memberikan informasi dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Yang keempat, SPSS sendiri cukup mudah digunakan di mana pengguna tidak perlu mempelajari bahasa programming. Di sini kami sebagai kelompok 4 mendapatkan kasus 4, yaitu uji T berpasangan atau parity test. Dengan kasus, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah di atas normal. Untuk menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus diperlukan penerapan pola makan yang sehat, yaitu food combining. Terapi ini akan diberikan kepada 15 orang penderita dan kondisi kadar glukosa darah penderita sebelum dan sesudah terapi sebagai berikut. Dapat dilihat pada kolom kadar glukosa sebelum terapi dan sesudah terapi. Dengan pertanyaan apakah ada perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah dilakukannya terapi. Selanjutnya dapat dilihat analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dimas Dwi Prasetyo. Berikut cara menganalisis data parity sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasinya, kemudian klik variable value. Pada kolom name nomor 1 ditulis atau diketik sebelum, kemudian di kolom kedua diketik sesudah atau setelah. Kemudian pada kolom label diketik sebelum terapi. Dan di bawahnya diketik setelah terapi. Kemudian pada desimal dijadikan 0 saja. Oke, selanjutnya balik ke data view. Nah, dari data yang sudah ada kemudian di copy paste saja ke SPSS-nya, paste, kemudian langsung dianalisis aja. Klik
compare means, kemudian klik pirate sample t-test, maka nanti akan jadi seperti ini. Kemudian dimasukkan aja itu ke variabel 1, yang ke bawahnya variabel 2, kemudian klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Hasil SPSS. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa hasil dari dua data tersebut mendapatkan hasil rata-rata, jumlah sampel, standar deviasi, dan standar error mean. Hasil SPSS2. Dari gambar berikut dilihat hasil data SPSS Sample Correlation. Pada hasil ini dapat menunjukkan hasil korelasi hubungan antara kedua data dari variabel sebelum terapi dan sesudah terapi dengan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ada hubungan antara kedua data tersebut dan sebaliknya. Diketahui nilai signifikansinya mendapatkan hasil 0,000. Artinya, nilai ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Karena dalam uji korelasi bahwa jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka kesimpulannya ada hubungan antara data atau variabel sebelum terapi dan sesudah terapi. Hasil SPSS3. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data sebelum terapi dan sesudah terapi. Kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data sebelum terapi dan sesudah terapi. Kesimpulannya, dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 kurang dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil data sebelum terapi dan sesudah terapi. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.